Definisi psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan dan sejarah psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mengkhususkan diri pada memahami pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan awalnya dimulai pada abad 18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberi dampak yang besar terhadap berbagai teori dari praktek pendidikan. Selanjutnya ada teori pendekatan psikologi, yaitu ada 6. 1. Pendekatan perilaku. 2. Pendekatan psikodinamika. Ketiga, pendekatan humanistik. Keempat, pendekatan kognitif. Kelima, pendekatan sosial. Dan yang terakhir, pendekatan biologi. Pendekatan perilaku atau behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar atau learning process. Manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar itulah manusia berperilaku. Yang kedua, pendekatan psikodinamika. Impuls yang kita miliki dipengaruhi oleh dorongan seksual, dorongan ketidaksadaran, dan pengalaman sejak dini merupakan akar dari perilaku manusia. Yang ketiga, pendekatan humanistik itu bersifat multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Yang keempat, pendekatan kognitif adalah pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku. Yang kelima, pendekatan sosial merupakan pendekatan pada pola perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hubungan bermasyarakat. Nah, yang terakhir, yang keenam, pendekatan biologi merupakan manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dari orang tuanya atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Nah, perkembangan anak ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu 1. Faktor genetik. Faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan sekitar. Hal ini bisa dikatakan sebagai faktor eksternal. Nah, lalu jenis-jenis perkembangan anak. Perkembangan anak dalam kemampuan fisik, perkembangan anak, kemampuan kognitif, dan perkembangan anak dalam kemampuan sosioemosional. Selanjutnya ada pertumbuhan anak. Pertumbuhan adalah pertumbuhan secara fisiologis, pertumbuhan adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga menyangkut banyak ke perubahan fisik. Nah, pertumbuhan itu akan berhenti setelah adanya kematangan pada individu. Definisi belajar. Pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ragam pendekatan belajar. Nah, ada macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu 1. Pendekatan konstekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami diri sendiri dalam lingkungan alamiah. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual dan menekankan agar siswa dapat berpikir secara kritis. Yang ketiga, pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Yang keempat, pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan induktif adalah pengelolaan informasi yang menggunakan data untuk membangun konsep. Yang kelima, ada pendekatan problem solving, ditujukan agar siswa dapat memikirkan sesuatu
hal yang secara luas. Yang keenam, pendekatan open-ended, yaitu menekankan agar siswa tahu cara dalam mencari suatu jawaban. Yang ketujuh, pendekatan proses, yaitu siswa diharuskan bisa mengilustrasikan dan melakukan percobaan dalam berhipotesis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pendekatan saintik. Pendekatan ini untuk mendorong siswa agar tahu tahapan saintik, mengamati, menanyakan data, serta mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Pembelajaran juga merupakan proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.